Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah perancangan percobaan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang percobaan faktorial yang disusun berdasarkan rancangan acak lengkap. Sekedar mengingatkan ya, bahwa penelitian itu bisa dilakukan dengan non-percobaan dan juga bisa dilakukan berdasarkan percobaan. Pada penelitian yang berdasarkan pada non-percobaan biasanya dititik beratkan pada teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel minimum yang harus terpenuhi. Nah, sedangkan di dalam penelitian percobaan ada 3 hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah kita menentukan rancangan perlakuan, kita menentukan rancangan lingkungan, dan juga kita menentukan rancangan statistikanya. Nah, karena di sini ada rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan statistika, maka ini disebut sebagai rancangan percobaan. Nah, di dalam penelitian percobaan, ada yang kita sebut sebagai percobaan faktorial. Nah, percobaan faktorial ditujukan kepada suatu penelitian percobaan yang melibatkan perlakuan terdiri dari 2 atau lebih faktor, dan faktor tersebut disusun secara faktorial. Nah, maksud disusun secara faktorial itu bagaimana? Kita ilustrasikan seperti ini. Ini adalah faktor 1. Dalam faktor 1 ada level. Ini level A dan level B. Kemudian di faktor 2 ada level 1, 2, dan 3. Ya. Nah, di sini level pada faktor kedua berulang pada setiap level faktor pertama. Nah, sini misalnya A, ini faktor kedua, ini levelnya 1, 2, 3. Kemudian pada faktor 1 ada level B, maka di sini faktor 2 adalah 1, 2, 3. Jadi ada pengulangan seperti ini. Ini adalah ciri khas dari susunan faktorial. Di sini ada contoh bagaimana penerapan penelitian percobaan ya, yang kebetulan disusun berdasarkan rancangan acak lengkap. Ya. Mengapa disusun memilih rancangan acak lengkap? Karena lingkungan tempat penelitian percobaannya adalah relatif homogen. Jadi pada penelitian percobaan yang disusun secara faktorial, pemilihan rancangan lingkungannya tetap pada 3 ini. Rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin. Jadi tergantung dari lingkungannya. Ya. Nah, di sini diilustrasikan, diasumsikan bahwa lingkungannya homogen. Karena homogen, maka pemilihan rancangan lingkungan adalah rancangan acak lengkap. Di sini ada contoh kasus, ya. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana tipe tanah dan perlakuan benih, dalam hal ini pemberian fungisida, mempengaruhi munculnya kecambah semanggi merah. Nah, peneliti ini menggunakan kombinasi faktorial dari 3 level tipe tanah, yaitu pasir, lumpur tanah, dan tanah liat. Dan 2 level fungisida. 2 level fungisida ini yang level pertama tidak diberi perlakuan fungisida dan yang kedua diberi perlakuan fungisida. Kemudian dia menumbuhkan benih menggunakan 3 pot untuk setiap kombinasi perlakuan yang disusun berdasarkan rancangan acak lengkap di rumah kaca. Dan dia mencatat jumlah kecambah yang muncul di setiap pot. Ya, jadi ini ada 3 pot, ini sebagai plot. Jadi satu plotnya adalah 3 maksudnya begini, 3 pot inilah 3 ulangan ya untuk setiap perlakuan. Nah, yang pertama ketika kita menemukan kasus seperti ini adalah kita menentukan rancangan perlakuan. Ya.
Di sini rancangan perlakuannya ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor fungisida, yang kedua adalah tipe tanah. Faktor fungisida itu tidak diperlakukan dan dengan yang diperlakukan. Sedangkan tipe tanah adalah pasir, lumpur tanah, dan tanah liat. Nah, di sini ada faktor, kemudian ada level. Kombinasi dari setiap level pada setiap faktor kita sebut sebagai perlakuan sini ya. Jadi ini fungisida tanpa fungisida F0 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 dengan fungisida F1 F1 F1. Kemudian ini tipe tanah pasir, kemudian lumpur dan tanah liat. Dan inilah kombinasinya. Nah, dalam percobaan faktorial kombinasi ini merupakan dalam tanda kutip simbol ya, simbol dari perlakuan, karena pada saat analisis varian perlakuan ini tidak dilakukan analisis secara langsung, tetapi dilakukan analisis terhadap setiap faktor yang terlibat ya. Jadi di sini perlakuan merupakan kombinasi dari level fungisida dan level tipe tanah, itu adalah untuk mempermudah di dalam membagi faktor-faktor yang nantinya berpengaruh terhadap respon perlakuan. Nah, setelah kita menentukan rancangan perlakuan tadi, ya ada dua faktor. Kemudian yang kedua kita melakukan rancangan lingkungan berdasarkan RAL. Karena tadi kita observasi ternyata lingkungannya adalah homogen. Berarti rancangan lingkungan yang dipilih adalah rancangan acak lengkap. Nah, tata perlakuan di lapangan ini adalah tadi ada 6 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan sehingga semuanya ada 18 plot. Ya, ada 18 plot. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ya. Ini saya sudah cantumkan, ini ada rancangan perlakuan, faktor 1 adalah fungisida, faktor kedua tipe tanah di sini. Kemudian ini perlakuannya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tempatkan di sini urutannya ya, urutan dari perlakuan. Di sini ada ulangan ya. Karena setiap perlakuan itu diulang 3 kali, maka kita sebut 1 2 3. Kita tuliskan seperti ini. 3 untuk F tanpa fungisida ya. Kemudian tanpa fungisida pada pasir, kemudian ini 3 tanpa pestisida pada lumpur, dan 3 pada tanah liat seperti ini. Jadi ini adalah hanya untuk urutan nomor ulangan. Nah, untuk pengacakannya kita tuliskan seperti ini. Di sini kita tempatkan kemudian tulis RAND ya. Nah, setelah tertulis kemudian kita tarik ke bawah RAND-nya, maka otomatis akan muncul angka acak. Dan uniknya angka acak menggunakan Excel ini adalah dia selalu berubah ketika kita memasukkan angka baru ya. Nah, makanya ini harus dikunci dengan copy paste spesial supaya tidak berubah. Nah, kemudian angka acak kemudian ranking nomor di sini. Nah, bagaimana cara menulisnya? Untuk ranking nomor ini adalah seperti ini, ranking G3. Nah, ini angka ini, kemudian di sini kita blok semuanya ya sampai bawah, kemudian koma 0. Ini urutannya 0, itu berarti 1 urutan ranking 1 sampai seterusnya. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan ya rankingnya, maka kita tarik ke bawah dan otomatis ini adalah susunan angka dari yang tertinggi ke terendah. Contoh misalnya ini urutan nomor 1, ranking pertama pada angka 907. Nah, kemudian setelah ini kita pindahkan perlakuan ini ke sini. Ya. Nah, ini sama dengan F3. Maka kita sudah tahu sekarang posisinya, tadi ada 18 plot, maka yang pertama ini ditempatkan pada plot nomor 4, yang kedua pada plot nomor 6, yang kemudian yang ini pada plot nomor 1.
Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada 18 plot, kemudian kita beri tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 12. Dan di sini contohnya misalnya yang ini, yang plot 4, berarti di sini F0P. Ulangan 1, kemudian nomor 6, FOP ulangan kedua, ya, kemudian ini nomor 1 di sini. Ya, jadi semuanya diacak. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini bisa diisikan secara manual, kemudian dari sini ya, pindah-pindahkan atau menggunakan fasilitas VLOOKUP. Nanti bisa dicari, bisa dicoba, ya, bisa dicoba susun angka-angkanya seperti ini, kemudian tulis sesuai dengan apa yang saya tuliskan, kemudian ditarik semua. Maka inilah susunan perlakuan di dalam plot, ya. Nanti harus dicoba menggunakan Excel. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah pengacakan itu adalah menanam tanaman di lapangan sesuai dengan urutan plot tadi. Kemudian di lapangan kita amati. Maksudnya di lapangan di sini adalah di lapangan rumah kaca. Kemudian kita amati. Nah, selesai pengamatan kita punya data. Nah, datanya disusun dalam tabel 2 arah. Tabel 2 arah perlakuan dan ulangan yang pertama, dan tabel 2 arah faktor pertama dan faktor kedua. Nah, seperti ini. Ini yang faktor kedua, ini yang pertama. Oke, ini dari mana angka-angka ini? Ini 284 dari sini. Kemudian 247 dari sini. 127 dari sini. Ya. Jadi ini adalah tabel 2 arah. Nah, ini ada, setelah itu kemudian buat tabel ANOVA seperti ini. Tabel ANOVA kemudian kita isikan, ya. Yang pertama isi adalah ini nilai DB total 17. Dari mana 17? Tadi perlakuannya ada 1 2 3 4 5 6. Ulangannya ada 3, 6 kali 3 18. 18 dikurangi 1 berarti 17. Kemudian perlakuannya, nah ini sebenarnya perlakuan ini tidak perlu dicantumkan. Jadi langsung saja ke fungisida atau tipe tanah. Kalau memang ingin dilakukan perlakuan ini 5, berarti ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perlakuan. Ya. Nah, kemudian sumbernya yang lain adalah fungisida. Ini ada 2 level, jadi di sini 1, kemudian tipe tanah ada 3, di sini 2, kemudian ada interaksinya, dan ini adalah galatnya. Saya kira semuanya sudah paham tentang pemberian DB, ya. Nah, setelah itu kita cantumkan nilai faktor koreksi di sini. Ya, bagaimana cara mengetahui nilai koreksinya? Nah, ini ada caranya di sini. Di sini E10, mana nih? E10. Nah, ini dikuadratkan dikali 3 kali 6. 3 itu ulangan, 6 perlakuan, maka adalah hasilnya ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua susun jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu adalah kita perintahkan dengan sum square B4, berarti di sini B4 sampai D9. Nah, ini D9. Nah, di sini. Nah, ya, dikurangi J. Dikurangi J9 dikurangi faktor koreksi. Nah, di sini karena di sini menggunakan RAL, maka jumlah ulangan atau rata-rata ulangan tidak dicantumkan. Cukup yang perlakuannya saja. Dan berikutnya adalah perlakuan. Perlakuan ini sum square. Jumlah kuadrat, ya, jumlah kuadrat perlakuan dari mana? Yang ini. Ya. Ini sum square ini, ya. Kemudian dibagi, karena ini berasal dari 3 ulangan, dibagi 3, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian fungisida. Nah, fungisida sum square E15. Mana 15? Nah, ini. E15 dan sampai E16. Hanya 2 ini. Ya. Ini. Kemudian dibagi dengan 3 kali 3. Nah, inilah ulangan tersembunyi. Ya. 3 kali 3. 3 apa ini? 3 ulangan dari tipe tanah. Ya. Nah, kemudian yang tipe tanah.
Tipe tanah juga sama, kan B17. Nih, ini B17 sampai D17. D17 di sum square. Kemudian dibagi dengan 3 kali 2. 2 dari mana? 2 ini. Ulangan tersembunyi di pemberian pestisida. Dikurangi faktor koreksi. Dan kemudian yang interaksi fungisida dengan tanah. Ya. Interaksi fungisida dengan tanah itu dengan sum square-nya B15 ini sampai D16 ini, ya. Kemudian dikurangi dengan J5. J5 ini adalah ini nih, fungisida, dikurangi dengan tipe tanah, dan dikurangi dengan faktor koreksi di sini, ya, faktor koreksi. Maka ini hasilnya. Dan yang terakhir adalah nilai galat. Kalau galat ini berarti total dikurangi fungisida, dikurangi tipe tanah, dikurangi dengan interaksi, ini hasilnya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan angka lengkap dari jumlah kuadrat. Selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu adalah dengan membagi jumlah kuadrat dibagi dengan dB. Nah, ini jadilah ini, ya. Jadi J3 dikurangi I3. Nah, I3 diikuti saja nanti ya sambil latihan. Nah, kemudian selanjutnya adalah F hitung. Nah, ini F hitung, ya. F hitung itu di semua kuadrat tengah dibagi dengan galat, ya. Kuadrat tengah dibagi dengan galat. Nah, ini adalah F hitungnya. F hitungnya dapatnya angka sekian, ya. Jadi semuanya ini dibagi dengan galat. Kemudian ini F tabel. Kalau F tabel ini, nah perintahnya adalah FINV 0,05 jika kita melihat pada 5% ya, 0,05, dB ya. Ini I5 itu adalah dB. Kemudian ini 8 itu adalah dB juga. Jadi dB perlakuan dan dB galat. Ya, jadi nah ini yang ini juga sama ya. Nanti tinggal mengikuti ini, nanti akan dapat. Nanti para mahasiswa harus mencoba dengan menyalin data ini dan kerjakan sesuai apa tidak dengan angka-angka yang seperti ini. Kalau tidak sesuai berarti ada yang salah di dalam urutan kerjanya. Nah, kemudian dikasih tanda, ya, jika F hitung lebih besar di F tabel, maka ini semuanya dikasih tanda. Nah, kemudian ini ada cara tidak mencantumkan F tabel tapi nilai peluangnya, ya. Nah, ini untuk mencari nilai peluang bagaimana? Di sini perintahnya FDIST, ya. FDIST. Nah, kemudian ini dB-nya, ya. Kemudian ini adalah galatnya. Dapatlah nilainya ini. Cara menentukannya adalah jika kita menguji pada 1%, maka jika muncul nilainya kurang dari 0,01, maka dia sangat nyata. Tapi kalau seandainya dia kurang dari 0,05, dia nyata. Artinya bintangnya adalah 1. Jadi itu. Jadi ini penentuannya kalau yang ini dibandingkan dulu dengan tabelnya. Ya. Tapi kalau ini dilihat dari angkanya, angka ini berada kisaran berapa. Kalau misalnya kurang dari 0,01, berarti bintangnya 2. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah ANOVA lengkap. Ya, sengaja saya mencantumkan nilai P supaya nanti mudah untuk interpretasi. Nah, setelah ANOVA ini lengkap, kemudian cantumkan nilai koefisien variasi. Ini coefficient of variation ya, kemudian diterjemahkan sebagai koefisien variasi. Ini sama dengan akar dari KT galat per rata-rata kali 100%. Ini berarti ini sama dengan akar dari 78 dibagi dengan 81,61 kali 100% sama dengan 10,82%. Ini adalah nilai koefisien variasi. Nah, untuk nilai koefisien variasi sendiri ini beragam, untuk setiap karakter akan berbeda-beda.
Nah, setelah kita mendapatkan ANOVA seperti ini, ya, kita selanjutnya menghitung nilai SEM atau standar error mean atau standar error rata-rata. Untuk standar error rata-rata pada percobaan faktorial, ya, ini ada SEM untuk faktor 1, ya, rumusnya adalah KTG per RB, B ini level dari faktor kedua. Kemudian ada SEM faktor kedua, ya, ini adalah akar kate galat per R kali level faktor 1. Dan interaksi, kalau interaksi adalah akar dari kate galat per R. Ini hasilnya. Ya. Contoh penerapan SEM ini adalah pada uji lanjut yang bergerombol, misalnya BNJ, ya, kemudian Duncan, Scott Knott. Ini menggunakan standar error mean. Yang kedua adalah menggunakan standar error difference. Ini dilakukan jika kita mau membandingkan sepasang-sepasang. Nah, yang menggunakan SED ini adalah biasanya BNT, ya. Nah, untuk SED-nya ini faktor 1, ini ciri khasnya kalau SED ada 2 kate galat per RB. B tadi adalah level dari faktor A, ya. Ini hasilnya semuanya. Jadi kalau seandainya kita mau menggunakan BNT, maka ini yang digunakan. Kan rumus BNT itu adalah BNT sama dengan T alfa kali SED. Nah, ini ya SED-nya. Nah, kemudian lakukan uji signifikansi pengaruh utama dan interaksi jika menggunakan F hitung F tabel. Nah, untuk interaksi pemberian fungisida dan tipe tanah terlihat bahwa F hitung sebesar 4,75 itu lebih besar dari F tabel 5%, 3,89. Dengan demikian, kita menolak hipotesis H0 dan menerima hipotesis H1 bahwa tipe tanah dan perlakuan benih dalam hal fungisida mempengaruhi munculnya kecambah semanggi merah. Nah, kemudian dilanjutkan efek utama dari fungisida, F hitungnya sama dengan 16,67, lebih besar dari F tabel 5% sama dengan 4,75, dan tipe tanah F hitung sama dengan 29,42, lebih besar dari F tabel 5% sama dengan 3,89, yang berarti signifikan. Namun walaupun faktor-faktor ini nyata, namun karena interaksinya nyata, ya, ini harus ditafsirkan hati-hati, ya, karena ada pengaruh interaksi yang signifikan di situ. Bisa juga dengan menggunakan nilai peluang. Ini terdapat interaksi yang nyata pada pemberian fungisida dan tipe tanah terhadap perkecambahan semanggi merah. Nah, dia berada pada peluang kurang dari 0,3. Artinya orang, oh iya ini nyata. Dengan demikian, maka tolak hipotesis H0 dan terima H1 bahwa tipe tanah dan perlakuan benih mempengaruhi munculnya kecambah semanggi merah. Di sini pengaruh utama dari pemberian fungisida, ya, kurang dari 0,01 dan tipe tanah kurang dari 0,0, ya, sangat nyata, tetapi hasil uji harus ditafsirkan dengan hati-hati karena ada pengaruh interaksi yang nyata. Tuh bedanya menggunakan nilai peluang atau nilai F itu. Nah, setelah kita mendapatkan yang tadi, kemudian lanjutkan dengan menyusun tabel rata-rata dan standar error mean. Ya. Nah, ini adalah tabel 2 arah untuk fungisida, tanpa fungisida dan diberi fungisida. Kemudian kalau diletakkan di pasir perkecambahannya sekian, kalau diberi fungisida sekian, dan seterusnya, ya. Nah, standar error mean-nya ini kita cari yang interaksi karena tadi ada interaksi. Maka inilah hasilnya, ya. 5,10. Nah, ingat cara membaca data interaksi harus 2 arah. Ya. Nah, arah sini, ya, arah ke kolom dan arah. Nah, arah kolom dan baris ini ya, ini fosfor, ini fosfor. Kita bisa mencantumkannya dalam bentuk garis seperti ini, tapi bukan regresi, atau dalam bentuk histogram seperti ini, ya. Atau menggunakan, nah yang ini ke arah sini, ya.
ke pinggir. Nah, ini dari arah atas ke bawah. Ini grafiknya, ya. Jadi di sini pembacaannya adalah pemberian K0 pada P bervariasi, pemberian K1 pada P bervariasi. Di sini juga sama ke bawah, pemberian pemberian P0 pada kalium yang bervariasi, pemberian P1 pada kalium yang bervariasi. Dan ini adalah gambarnya yang berbeda. Kalau yang ini adalah yang ke arah dari kiri ke kanan, dari yang ini adalah dari atas ke bawah. Nah, yang kedua juga sama ini, ya. Ada data yang kalau yang kiri kanan ini dalam bentuk garis, garis itu tidak harus regresi, ya. Garis kemudian ini batang. Kemudian ini yang ke bawah, ini hasilnya seperti ini, ya. Nah, nanti adalah fleksibel kalau seandainya kita mau melakukan penelitian, ya, analisisnya sudah jelas. Nah, kalau seandainya kita ingin menguji beda rata-rata, dalam hal ini kita melakukan pembedaan dengan beda nyata jujur. Sama di sini dari hasilnya tanpa fungisida harus ke sini, ya. Jadi respon pemberian fungisida pada tipe tanah bervariasi. Atau yang ke bawah berarti respon perkecambahan, ya, berdasarkan tipe tanah pada fungisida yang berbeda. Ini hasilnya, ya. Nah, kita harus mencantumkan rumus BNJ itu bagaimana. Nah, ternyata ini BNJ sama dengan Q pada K, pada DB dan pada alfa, ya, dikali dengan SEM. Nah, ini adalah rumusannya, KT Galat per R ini adalah SEM. Nah, karena ini ada dua arah, yang ke arah kiri, ya ke arah kanan dan yang ke bawah, maka nilai K-nya menyesuaikan nilai K ini. BNJ penerapan fungisida pada tipe tanah berbeda, maka Q-nya adalah ini 3, 1, 2, 3. Kemudian 12 ini adalah DB Galat dan 5% adalah peluang pada 5 Galat peluang pada 5%. Nah, jadi BNJ sama dengan 3,773 kali 5,10 sama dengan 19,24. Jadi yang nilai BNJ ini jika kurang dari 19,24 itu adalah homogen, sedangkan kalau sama, ya. Sedangkan kalau lebih berarti berbeda. Nah, kalau misalnya tipe tanah ini ke bawah kan pengujiannya berarti hanya 22, berarti Q-nya 2 dan ini hasilnya, ya. Nah, ini tadi kan menanyakan ini. Q-nya adalah Q3 12 5. Q3 kemudian ini tarik 12 ini. Nah, ini 3773, ya. Jadi ini kalau seandainya kita mau melihat beda rata-rata jujur. Nah, pencantumannya begini. Angka yang diikuti huruf besar pada kolom yang sama tidak berbeda nyata. Angka yang diikuti dengan huruf kecil pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada uji beda nyata jujur 5%. Jadi ini cara penempatannya. Kalau yang A ini adalah yang ke pinggir nih, yang kecil. Sedangkan yang besar ini adalah yang ke bawah. Nih, seperti ini, ya. Nah, kemudian supaya lebih menarik, hasil penelitian itu harus digambarkan. Walaupun ini dalam bentuk grafik, garis, namun ingat ini bukan regresi, ya. Tadi pembacaannya dua arah, arah baris dan arah kolom. Dan inilah gambarannya seperti ini, ya. Jadi ini kalau dibaca adalah respon perkecambahan semanggi merah akibat pemberian fungisida dan tipe pada pada media tumbuh yang berbeda. Kalau ini tanpa fungisida, nah seperti ini. Nah,
Selain itu kita juga bisa menggunakan grafik batang, ya. Nah ini seperti ini. Ini pasir, lumpur tanah, lihat. Ini tanpa fungisida, tanpa diberi fungisida. Ini contohnya. Nah, ringkasan hasil dan kesimpulan dari percobaan adalah perkecambahan paling baik terjadi di pasir dan terendah pada tanah liat. Perlakuan fungisida meningkatkan kemunculan kecambah pada semua tipe tanah, tetapi pada tingkat yang berbeda. Pada tanah liat, penggunaan fungisida sangat bermanfaat, meningkatkan hampir 2 kali lipat tingkat perkecambahan. Oke ya, saya kira sudah selesai penjelasannya. Responnya ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.